Motivasi adalah bahan bakar utama yang mendorong kita untuk mencapai tujuan. Namun, apakah kamu pernah merasa bahwa motivasi yang kamu miliki cepat habis? Ketika tugas-tugas sulit menghampiri, seringkali semangat yang sebelumnya berkobar mulai meredup. Mengapa ini terjadi? Jawabannya terletak pada jenis motivasi yang kita miliki. Motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik biasanya datang dari faktor luar, seperti penghargaan, uang, atau pujian. Sebaliknya, motivasi intrinsik berasal dari dalam diri kita sendiri, dipicu oleh rasa ingin tahu, makna, atau kegembiraan murni dari melakukan sesuatu. Sementara motivasi ekstrinsik dapat memberi dorongan cepat, motivasi intrinsik memiliki kekuatan yang jauh lebih tahan lama untuk mendorong kita melalui tugas-tugas yang sulit sekalipun. Rasa ingin tahu adalah salah satu pemicu paling kuat dari motivasi intrinsik. Ketika kamu penasaran tentang sesuatu, otakmu secara alami ingin mencari tahu jawabannya. Ini menciptakan dorongan internal yang memotivasi kamu untuk belajar lebih banyak. Sebagai contoh, bayangkan kamu mendengar fakta menarik tentang alam semesta. Kamu mungkin mulai bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi? Atau, apakah ada lebih banyak fakta seperti ini? Rasa ingin tahu ini dapat menjadi katalis untuk mempelajari hal-hal baru dan menggali lebih dalam. Namun, bagaimana jika kamu merasa tidak penasaran sama sekali? Kamu dapat membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan topik atau tugas yang sedang kamu kerjakan. Misalnya, alih-alih memandang tugas sebagai beban, cobalah bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau, bagaimana ini bisa meningkatkan kemampuan saya? Dengan mengalihkan fokus pada pembelajaran, kamu membuka pintu untuk motivasi intrinsik. Selain rasa ingin tahu, memiliki tujuan yang jelas dan bermakna dapat meningkatkan motivasi intrinsik secara signifikan. Ketika kita merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, kita cenderung lebih terlibat dan termotivasi. Misalnya, seorang guru yang melihat pekerjaannya sebagai cara untuk membentuk generasi mendatang akan merasa lebih termotivasi dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengajar demi mendapatkan gaji. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menemukan makna dalam apa yang kita lakukan. Jika kamu merasa kehilangan motivasi, cobalah untuk mengaitkan tugasmu dengan tujuan yang lebih besar. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana pekerjaan ini membantu saya mencapai mimpi saya? Atau, apa dampak positif yang bisa saya berikan kepada orang lain melalui tugas ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjadi sumber motivasi yang kuat. Motivasi intrinsik juga tumbuh subur ketika kita berusaha untuk mencapai mastery, yaitu penguasaan penuh terhadap suatu keterampilan. Keinginan untuk menjadi lebih baik dalam sesuatu seringkali menciptakan rasa puas yang dalam. Proses ini tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan menuju peningkatan. Misalnya, seorang pemain piano yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari sebuah lagu tidak hanya termotivasi oleh keinginan untuk tampil sempurna, tetapi juga oleh rasa puas yang muncul ketika dia menguasai bagian-bagian sulit dalam lagu tersebut. Untuk memupuk motivasi ini, fokuslah pada progres kecil yang kamu capai setiap hari. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu berkembang. Catat pencapaianmu dan rayakan kemajuanmu. Dengan cara ini, motivasi intrinsikmu akan terus tumbuh seiring waktu. Salah satu kunci motivasi intrinsik adalah menemukan kegembiraan dalam pekerjaan itu sendiri. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai pengalaman autotelik, di mana tugas itu menjadi menyenangkan tanpa memikirkan hasil akhirnya. Ketika kamu menikmati prosesnya, pekerjaan terasa lebih seperti permainan daripada kewajiban. Contohnya, seorang seniman yang menciptakan karya seni bukan hanya untuk dijual,
tetapi karena dia menikmati setiap goresan kuas di atas kanvas. Pengalaman ini membangkitkan rasa puas yang murni dan membuat pekerjaan terasa lebih ringan, bahkan ketika itu sulit. Untuk menciptakan pengalaman seperti ini, cobalah mencari aspek-aspek menyenangkan dari tugasmu. Mungkin kamu bisa mengubahnya menjadi tantangan pribadi, atau memanfaatkan kreativitas untuk menyelesaikannya dengan cara yang unik. Ketika kamu menemukan kegembiraan dalam proses, pekerjaan yang paling sulit pun bisa menjadi sumber motivasi. Motivasi intrinsik juga berkembang ketika kita merasa memiliki kontrol atas apa yang kita lakukan. Ketika kamu diberi kebebasan untuk menentukan bagaimana menyelesaikan sebuah tugas, kamu akan merasa lebih termotivasi untuk melakukannya. Sebaliknya, ketika segala sesuatu diatur oleh orang lain, motivasi cenderung berkurang. Dalam lingkungan kerja, otonomi dapat berupa kebebasan untuk memilih metode kerja atau fleksibilitas dalam menentukan jadwal. Namun, otonomi juga bisa kamu ciptakan sendiri, bahkan dalam situasi yang terbatas. Caranya adalah dengan menentukan tujuan pribadi dalam setiap tugas. Misalnya, jika kamu harus menyelesaikan laporan, cobalah menetapkan tantangan pribadi seperti menyelesaikannya lebih cepat atau menambahkan elemen kreatif. Dengan cara ini, kamu menciptakan rasa kepemilikan atas pekerjaanmu yang pada akhirnya meningkatkan motivasi intrinsik. Pernahkah kamu merasa begitu tenggelam dalam suatu aktivitas sehingga waktu terasa berlalu begitu cepat? Ini adalah pengalaman flow, keadaan di mana kamu sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Flow adalah hasil dari kombinasi antara tantangan yang cukup besar untuk membuatmu tertantang, tetapi tidak begitu besar sehingga terasa mustahil. Ketika kamu berada dalam kondisi flow, motivasi intrinsikmu akan meningkat secara signifikan. Hal ini karena flow menciptakan rasa puas yang mendalam dan membuat pekerjaan terasa lebih seperti permainan daripada kewajiban. Untuk mencapai flow, pilihlah tugas yang berada di zona optimal antara kemampuanmu dan tingkat tantangan. Cobalah menghindari gangguan dan fokus sepenuhnya pada pekerjaanmu. Dengan latihan, kamu bisa mencapai flow lebih sering dan meningkatkan motivasi intrinsikmu secara keseluruhan. Motivasi intrinsik dan pengalaman flow saling mendukung dalam siklus yang menguntungkan. Ketika kamu termotivasi secara intrinsik, kamu lebih mungkin untuk mencapai flow. Sebaliknya, ketika kamu mengalami flow, motivasi intrinsikmu akan meningkat, menciptakan lingkaran positif yang memperkuat keduanya. Untuk membangun siklus ini, mulailah dengan fokus pada motivator intrinsik seperti rasa ingin tahu, tujuan, dan kegembiraan dalam proses. Ketika kamu terus melatih fokus dan membangun keterampilanmu, pengalaman flow akan lebih mudah dicapai. Dengan waktu, siklus ini akan menjadi bagian alami dari cara kamu bekerja. Motivasi intrinsik adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang. Ini lebih dari sekadar dorongan sesaat, ini adalah bahan bakar yang bisa membawamu melalui tugas-tugas sulit dengan rasa puas dan kebahagiaan. Dengan membangkitkan rasa ingin tahu, menemukan tujuan, mengejar mastery, dan menikmati proses, kamu bisa membuka potensi penuh dirimu. Jadi, mulai sekarang, carilah motivasi dari dalam dirimu sendiri, karena itulah yang akan membawamu lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan.